Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bersyukur pada Allah kurang semangat. Kok tadi pas puasa jadi kan agak lupa setelah baik ya. Ini kita coba bersama-sama menjawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus mushola, yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat isya yang berbahagia, dan seterusnya kepada anak kami, santriwan-santriwati peserta pesantren Ramadan. Teristimewa buat dai cilik kita, Masya Allah, sudah tampil di hadapan kita. Bapak dan ibu melihatnya tadi rasa memandang diri kami waktu dulu. Jadi dahulu itu bapak dan ibu mulai dari SD itu memang disuruh tampil di muka mimbar. Beda rasanya. Pertama kali kami tampil di mimbar, awalnya semekot loh, terus semekot pak, semeter kotor tidak sampai. Disuruh tagak di mimbar, diburu. Pas tagak di mimbar itu hilang. Mimbar tinggi rendah, pakai lo kota impak lah kan tuh naik datang kota impak. Wah itulah hafal, serius lah hafal banakon. Tapi pas tagak di muka papa ibu pada itu, satu orang mencari kawat udin bangor sekampur. Iya bagaimana ya? Kota impak itu begitu. Yang itu mental di awal-awal itu seperti itu. Rukun iman saya yang awal hafal deh. 1, 2, 3 pagi itu kan itu nasional itu mental. Beda bu, kalau yang biasa ngecek di pasar, di lampau, dibawa ngecek risiko sulit. Tapi sulit apapun kalau dilatih sejak dini, insya Allah akan lancar di kemudian hari. Alhamdulillah, MTS dapat surat dari langsung pergi ke masjid-masjid. Nah, SMA di Man, langsung. Tiba di kampus UIN, awal langsung jadi cari udang lah. Saya ceramah yang tadi nah udah kita doakan karena generasi seperti itu harus dari sekarang bapak dan ibu. Terima kasih bapak guru, ibu guru yang telah membina. Segala puji bagi Allah Tuhan Taala yang selalu mencurahkan kepada kita rahmat dan karunia agar kita senantiasa untuk berubudiyah. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak dan ibu, hamba Allah itu apabila diseru kepada Allah, mereka akan menjawab, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Ketika Allah perintahkan waqimus shalah, dirikanlah salat, kita tunaikan salat. Alhamdulillah sudah kita tunaikan salat isya berjamaah, lanjut nanti salat tarawih dan witir. Ketika Allah perintahkan wa'atuz zakah,
berzakatlah, bersedekahlah, berinfaklah, maka ini pun kita tunaikan. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kita itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berinfak, karena itu harta yang sesungguhnya, harta yang akan kita bawa mati, dibawa nanti ke surganya Allah, itu pahala. Sedangkan yang di dunia, tinggal di dunia, tak akan kita bawa. Nah, maka mari kita manfaatkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ketika Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka kita yang beriman melaksanakan puasa Ramadan. Karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul junjungan kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi dinul Islam, demi agama Islam itu tegak di muka bumi Allah. Dengan dakwah Rasulullah sampaikan risalah Islam mulai dari Mekah Al-Mukarramah menyebar ke seluruh jazirah Arab, menyebar luas ke seluruh penjuru dunia sampai kepada kita hari ini yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, Allah masih pertemukan kita pada hari ini. Kami diberi amanah oleh pengurus menyampaikan tausiah Ramadan dengan judul orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Biasanya Ustaz tadi pun untung-untung jenawan. Abu dapat jatah nang rugi itu. Ada banyak menyampaikan. Tapi karena amanah tetap disampaikan. Bapak dan Ibu, karena di bulan suci Ramadan itu adalah bulannya tarbiyah. Apa itu bulan pendidikan? Kalau orang ini namanya wajib militer. Kalau wajib bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal-amal kita. Maka dari itu kita manfaatkan sebulan Ramadan itu latihan. Untuk apa? Untuk nanti setelah Ramadan kita gampang lagi melaksanakan amal soleh. Yang wajib-wajib mudah, yang sunnah-sunnah apalagi begitu hendaknya. Sekarang tidak terasa Bapak dan Ibu, Ramadan kita hari yang keberapa sekarang? 13. Mana? Oh, tarawihnya 14, puasa 13. Nah, satu hari atau 2 hari lagi itu pertengahan Ramadan. Tak terasa Bapak dan Ibu. Baru kemarin rasanya kita marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Begitu cepat berlalu rasanya. Tapi cepat berlalu ini bukan sesuatu yang kita sedihkan, tetapi kita harus lebih semangat lagi karena beberapa hari ke depan akan lebih kita giatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah makhluk di bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar untuk khutbah Jumat. Nah, apa yang terjadi? Jadi mimbar Rasulullah itu beranak tangga. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah pergi ke Turki, pernah cari ke Turki Ibu? Kini Museum Hagia Sophia itu kini ada di Mas Haji. Nah, itu mimbarnya itu berjenjang tuh. Sampai ke atas. Rasulullah juga sama seperti itu, berjenjang. Nah, bagaimana setiap tangga itu Rasulullah mengucapkan amin. Nah, jadi kalau sahabat Bu, itu kalau Rasulullah mengucapkan amin tuh penasaran tuh. Pasti ditanya sesudah sholat Jumat tuh. Jadi setiap melangkah ke atas, amin. Melangkah lagi ke atas, amin. Melangkah lagi ke atas, amin. Sampai 3 kali aminnya ini. Nah, ini agak beda versinya Bapak dan Ibu. Kalau amin di awal Ramadan, janganlah engkau terima puasanya seorang suami istri yang belum saling memaafkan. Jangan engkau terima amal puasanya seorang anak yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Dan jangan engkau terima amalnya, ya Allah, kepada sesama muslim yang tidak saling memaafkan. Rupanya hadis agak beda, jalan ceritanya hampir sambung, tapi kok pas mandaki. Aduh, amin, amin, amin.
Jadi pada saat itu para sahabat selesai sholat Jumat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setiap engkau melangkah anak tangga tadi engkau mengaminkan. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjelaskan kepada para sahabat, wahai para sahabat, pada anak tangga yang pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril itu membisikkan. Apa bisikan dari malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu menyampaikan, celakalah dan rugilah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak berselawat kepadamu. Ini satu. Apa itu Bapak dan Ibu? Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad maka dijawab sallallahu alaihi wasallam. Atau yang lengkap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harus dijawab. Maka kalau kita jawab seperti itu kita menjadi meruntung. Rugi kalau nggak dijawab. Itu yang pertama. Kemudian tanya lagi para sahabat, pada anak tangga yang kedua bagaimana ya Rasulullah? Engkau juga mengaminkan. Dijawab ya Rasulullah, pada saat itu juga dibisikkan oleh malaikat Jibril. Apa bisikan beliau? Celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada orang tua mungkin ala gaya dan tua awak nak taben awak dan lain sebagainya, padahal itulah saat-saat yang menentukan kita Bapak dan Ibu. Ketika orang tua itu pasti umur tuh Bapak dan Ibu, masa keemasan itu mungkin sekitar sampai 50, 60 tahun itu lah mulai fase mundur. 70 apalagi 80. Posarati umur alhamdulillah. Tapi kadang disitulah lama kurang cek kok penglihatan enggak kurang, kok talingo pendengaran enggak kurang. Itu terjadi. Kalau anak tidak sabar menghadapi orang tua, bukan pahala yang didapatkan, dosa. Maka berhati-hatikan. Betul yang dibilang anak kita tadi itu. Jangan sekali-kali engkau mengatakan mantap ceramahnya itu, kultumnya. Jadi apa? Harusnya kita berbakti. Tidak bisa beliau itu mandi awak mandian. Tidak bisa beliau makan kita suoan. Begitu kasih sayang awak yang dirasa dulu waktu ketek, kasih ke beliau tua, awak pun begitu. Nah itu dia. Celaka dan merugilah orang yang hidup bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Kita tahu surga itu di telapak kaki ibunda. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, di tangga ketiga Rasulullah juga mengucapkan amin. Apa yang dibisikkan oleh malaikat Jibril? Celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Inilah pembahasan kita hari ini. Apa saja dan siapa saja orang yang merugi itu? Ada 5 golongan orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Dia menganggap bulan suci Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Padahal kalau di awal Ramadan kan sering para Rasul bilang, jangankan langsung beribadah, menyambut bulan suci Ramadan saja dengan penuh kebahagiaan, Allah haramkan neraka baginya. Begitu keagungan Allah kalau kita bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Tapi ada orang yang menganggap bulan suci Ramadan itu sama dengan hari yang biasa. Sehingga apa yang terjadi? Ya dia tidak puasa. Ya dia makan seperti biasa, minum seperti biasa, menganggap biasa saja. Tidak terjadi apa-apa, tidak istimewa dan lain sebagainya. Ada orang kayak itu, Bu, Pak. Iya, doh gitu Ambu kayak tadi ya, ada jo nama rokok di tepi jalan. Dia ibu mati adanya. Kalau di Kecen orang Kapindah, orang Minangkabau kok banyak orang Islam. Tak mungkin rasanya itu. Tapi itu terjadi. Maka betul, ketika kita menyaksikan yang diperintahkan berpuasa itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bapak dan Ibu, muslim itu banyak, tetapi yang berpuasa sedikit, berarti dialah orang yang beriman. Beruntung lah Bu, kalau jadi orang yang beriman. Bu ceramah matang itu tentang orang beruntung. Jadi gak payah begini kok. Orang merugi ada jatah, apa ada, tapi tetap disampaikan.
Nah, ia juga tidak segera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci Ramadan itu banyak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Dia menganggap biasa. Beda kasus ya Bu, orang yang dia itu berpuasa, bekerja keras, tak ada kerja yang lain, hanya itu. Nah, itu beda kasus. Sehingga ketika bakar itu matinya sudah itu kalau makan gitu. Kalau bare itu hukumnya itu secara syar'i dibolehkan. Kalau lah sampai antara mati jo hidup. Jadi ada darurat istilahnya. Boleh yang batalkan, tapi harus dikodo di bulan yang lain. Nah, itu beda. Tapi kalau orang yang biasa Bu, dia biasa dia. Dia basahi siang. Mungkin siap makan, siap minum. Nah, begitu lah. Itu yang merugi yang pertama. Padahal kalau orang yang hebat, orang yang benar-benar dalam mengerjakan amal, dia menganggap bulan suci Ramadan itu sebagai ghanimah. Nah, jadi kalau dalam bahasa perangnya Rasulullah, ghanimah itu harta rampasan perang, berupa emas, berupa. Jadi Bapak dan Ibu kalau menyaksikan Ramadan itu berupa emas, mungkin semangat ada. Oke, ini kalau Ibu dikasih ameh itu. Tapi kerajaan saya banyak kerajaan. Bu kerajaan enggak? Tentu Bu kerajaan kalau menginginkan yang terbaik gitu. Apalagi Ramadan itu capaiannya tinggi. La'allakum tattaqun. Jadi yang kedua, orang yang merugi di bulan Ramadan yang kedua adalah orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan saja. Ini introspeksi diri kita. Kadang di luar Ramadan ini tidak bajilbab doh. Di luar Ramadan ini bantu biasanya acak-acakan dan lain sebagainya. Tetapi pada bulan suci Ramadan langsung berubah alim alimnya. Ada Bu, ada orang wacali itu ala berubah mantu kiai ini nyoleh. Apa yang ada masuk bulan puasa bantu kiai nya. Orang yang biasa ke sholat ke masjid ya, ini bulan tiba pada orang. Itu terjadi. Apakah salah? Nggak salah, tapi rugi. Kenapa rugi? Hanya di bulan Ramadan saja ibadahnya. Di luar Ramadan, dia nggak mau lagi pergi ke masjid. Dia nggak mau lagi untuk sholat, nggak mau lagi untuk puasa. Nah, ini terjadi karena menganggap Bu, tabale bulan kok buat maksiat banyak-banyak, badustu bulan Ramadan langsung apa itu suatu bahasanya. Kan kembali kepada fitrah. Enggak begitu kajinya tuh. Kalau kayak gitu kajinya Pak Ibu, sama orang Kristen. Orang Kristen tuh Bu, orang tuh berusaha untuk mencari kayu. Piti banyak. Bahasa itu banyak pun maksiat di kerajaan di dunia kecilnya, ke diskotik lainnya, ke manga lainnya, baik ke gereja nyobek kertas penghapusan dosa nyebali. Selesai dosanya habis ya. Itu orang tuh. Kalau enggak, setiap amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka bedakan, beda, jauh berbeda sekali. Maka amalan kita itu seperti amalan-amalan di bulan yang lain, tetap kita rajin sholat, rajin juga kita puasa. Maka di bulan suci Ramadan kita tingkatkan lebih bagus lagi. Nah, itu enggak. Jangan sampai hanya di bulan Ramadan saja. Baik, yang ketiga, seagan apa yang anak apa kaji ya. Kamu nulis ya, mantap. Yang ketiga, orang yang puasanya itu hanya sebatas menahan haus dan lapar saja. Itu ada ngana Bu. Jangan sampai puasa hanya untuk menahan haus dan lapar saja. Kenapa itu bisa terjadi Bapak dan Ibu? Awak lagi berpuasa tapi maksiat jalan juga. Awak lagi berpuasa badoso banyak juga. Banyak melakukan kemungkaran. Mohon maaf, ada juga terjadi di bulan suci Ramadan. Bergunjing, ada juga Bapak dan Ibu. Enggak ada Ustaz, tapi sekete-sekete ya Ustaz. Ini jauh Ini ada Ustaz, awal jauh dari sunat doa kalau kamal itu. Orang tiba ke rumah. Jangan itulah foto baru, ba'adun marah, pejutar juga itu. Macam-macam. Itu orang datang awak. Jadi orang suruh nula apa nih Bu? Tiba anak, maaf, amo sedang puasa. Sorry dulu ya. Tahu Ibu, rasa indah. Tiap hari seperti itu. Tapi berusahalah kita untuk menghindarinya. Apalagi ada yang juga menyebar fitnah di bulan suci Ramadan. Tidak suka ke jamaah itu pakai cene juga di fitnahnya. Tidak suka ke pengurus dicabut juga berulai. Pengurus kok kerajonnya yo Bu. Batunya di kerajonnya salah aja udah nampak di orang. Tapi kalau siko lain tidak ada pengurusnya mantap. Salut ambo.
Saramiko panu saji musala. Syukur alhamdulillah Pak. Patang beberapa hari yang lalu tuh musalanya gadang rasa masaji yang jamaahnya bapak dan ibu, laki-laki sasaf, padusi sasaf. Itulah masuk jana anak. Nah, kan ibu tuh. Padahal musalanya gadang. Padahal yang paling penting di masjid dan musalah itu adalah semaraknya ibadah kita. Ya, di bulan suci Ramadan. Ya, itu jauhkanlah dari perkara-perkara yang menghapus dosa kita, menghapus pahala kita, rusak pahala kita. Nah, maka amal kebaikanlah yang kita tunaikan. Karena jelas dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya waktu puasa. Jadi sia-sia rasa bapak dan ibu. Hanya menahan haus dan lapar saja ketika kita berpuasa. Yang keempat, orang yang merugi di bulan suci Ramadan itu adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Bapak dan ibunya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin infak. Tetapi bulan puasa itu dia itak banayo lalu dia pagi sampai sore. Beko paling jagonya pas azan, azan zuhur dan sholat lu. Sholat zuhur lalu balik. Jagolah asar beko sholat lu. Beko lalu balik. Ada orang itu bapak dan ibu, aduh yo cie dikumpul banyak juga. Mudah-mudahan awak anak kayak itu tuh. Padahal di bulan suci Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Banyak juga hadis yang lain juga sampaikan, man qama Ramadan, itu sama hadisnya, hampir mirip. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, waktu siang pun didirikan dengan ibadah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka dari itu Bapak dan Ibu, selagi bisa juga kita manfaatkan untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan, kita tunaikan. Misal, mungkin dari subuh itu paling banyak biasa Bapak dan Ibu amal solehnya, Masya Allah. Kita itu dituntut Bapak dan Ibu itu untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Itu dilatih di bulan Ramadan. Supaya apa Bapak dan Ibu? Agar nanti di luar Ramadan, acok kasinta wak sepertiga malam terakhir itu untuk mana? Sholat tahajud. Sholat tahajud lah walaupun hanya 2 rakaat. Kalau bulan suci Ramadan Pak, duluan ibu-ibu kok jago pada apa? Ya Pak, apa-apa untung dulu, ibu-ibu jago dulu. Mana tuh? Masa air menjarang sampah. Ya bisa sayu pagi itu. Oh semangatnya luar biasa. Itulah ibu-ibu memikirkan isi rumah tuh. Masya Allah, kuatnya luar biasa. Bangun duluan, maka gantian Mbak. Apa-apa saya tahajud 2 rakaat dulu. Sudah apa saya tahajud 2 rakaat, gantian Bu, sholat ibu lah. Dia mau yang menjarang lah. Kok bisa apa yang masalah? Hebat Pak. Masya Allah. Ada yang itu ada Pak. Nah kemudian apa amalnya lagi Bapak dan Ibu? Jangan kita sia-siakan di bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan waktunya adalah yakni memperbanyak istighfar. Tahu Bapak dan Ibu istighfar? Nah bunyinya kayak apa? Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Level Pak Bu. Ayo kita baca sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Kalau panjang itu rasanya singkir deh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waktu memasak pun ibu baca itu. Di waktu sahar itu waktu yang paling mulia, paling afdol. Sampai orang azan subuh. Nah, ada amalan yang terbaik pula Bapak dan Ibu, sunat muakkadah yang diutamakan, lebih utama, yaitu mengakhirkan sahur. Makanlah Pak. Kalau bisa makan tuh supaya badan tuh kue untuk puasa. Yang sampai lama lah puasa. Bah Ustaz, nggak bisa makan pagi itu, nggak lama kalero tuh. Ada Bu, nggak tahu makan sahur, saganggam saya itu lah arbari itu saya kata makan dah indah. Itulah Bapak dan Ibu, ada hikmah. Hikmahnya Bapak dan Ibu.
Coba bangun pagi itu, usahakan setelah sholat tahajud atau sudah sholat tahajud itu mandi. Kalau mandi segar, kalau segar, wah makanan itu lahap tuh enak tuh. Tapi biasanya kalau orang yang tidak nyalang matanya masih mengantuk, dia sulit untuk makan. Nah itulah keadaan. Nah kita melaksanakan sahur. Apa mana lagi yang kita manfaatkan? Berkumandang azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap-siap kita datang ke masjid. Sampai di masjid kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nama sholatnya Bu? Sholat qabliyah subuh rawatib. Atau disebut juga dengan sholat sunat fajar. Hadisnya ada. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bu, sholat itu lebih baik daripada harta yang berlimpah, rumah yang mewah, mobil yang mengkilat dan lain sebagainya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan sholat sunat 2 rakaat. Tunaikan itu. Mudah Bapak dan Ibu. Cuman awalnya mungkin yang kurang istiqomah. Mungkin ujiannya bare Ustaz. Sesudah sahur tu ya baru keroncoh loh. KWC ku acok bana. Tapi kalau sulit rasanya kalau tadi sudah azan sholat di rumah di rakaat kita boleh. Tapi sarancanya sholat di masjid atau musala yang terdekat dengan rumah awak. Yang terakhir Bapak dan Ibu, orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan itu adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Pak dan Ibu, orang yang suka berbuat maksiat di bulan suci Ramadan itu rugi. Di luar Ramadan nyoba judi online yo, di Ramadan nyoba judi online yo, judi, maksiat, dosa. Di luar Ramadan inyo riba, di dalam Ramadan riba juga boleh. Padahal itu haram, maksiat juga boleh. Nah itu rugi ya puasa kalau masih tetap bermaksiat di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW itu mengatakan, siapa yang berpuasa dengan memotivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka dari itu Bapak dan Ibu, berarti kalau kini malam sampai balik, ada sekitar kurang lebih 7 balik hari lain, kita punya kesempatan untuk memperbanyak amal soleh awak. Dijaga Bu. Dijaga apa? Tidak ada bermaksiat. Jadi tadi, jangan sampai jadi orang yang limbo. Apa tadi yang pertama nak? Yaitu orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Kedua, orang yang tiba-tiba Ramadan dia berubah menjadi alik, disulap. Jadi kiainya langsung. Padahal perbuatannya luar biasa, Masya Allah. Yang ketiga, orang yang sebatas menahan haus dan lapar saja. Dia tidak mendapatkan pahala, hanya haus dan lapar saja. Yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Maka pesantren Ramadan itu Bapak dan Ibu luar biasa. Apalagi kini targetnya khatam sekali ya kan. Selama Ramadan itu anak-anak baca Quran, harus khatam Quran. Nah itu targetnya luar biasa. Mungkin kalau target surang nggak takau dewa, target agak banyak lah. Sama-sama begitu. Yang kelima adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan suci Ramadan, maka itulah orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, kita tidak menjadi orang yang merugi. Jadilah kita menjadi orang yang beruntung. Kayaknya besok ceramahnya itu orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Maka nggak mau sambung dong. Alhamdulillah. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu kami minta maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita wajib numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertamu kembali. Kalau ada jarum 6 patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata ambu yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.